Melanjutkan yang tadi, jadi kalau semisal menggunakan PMRI itu masalahnya itu kalau sistem penilaian akhirnya itu masih fokus ke soal prosedural, misalnya cuma hitung aja sesuai rumus kayak biasanya di sekolah-sekolahan yang lakukan itu, maka siswa itu akan tetap cenderung menghafal saja. Jadi contohnya itu di kelas siswa sudah belajar konsep luas segitiga lewat pengukuran taman sekolah, jadi mereka kan paham. Tapi waktu ujian yang keluar itu cuma soal hitungan tanpa konteks, eh, tanpa pemikirannya nyata gitu. Akhirnya itu yang diukur tetap kemampuan menghitung, bukan pemahaman dari siswanya. Jadi PMRI itu bisa membantu mengubah cara belajar siswa, tapi dampaknya itu kurang maksimal kalau asesmen akhirnya itu belum ikut berubah ke arah penalaran dan pemecahan masalah. Begitu. Gimana Mbak Sutra? Tambahan sedikit dari saya setuju dengan jawaban tadi. Maka dari itu mulai tahun 2024 memang kalau PMR itu tuh udah lama tahun 2000 berapa ya? 2013 12 begini ya. Itu sudah gaung terkait dengan PMRI, Pendidikan Matematis Realistik Indonesia. Oke. Kemudian kalau memang seperti itu memang harapannya bahkan sampai sekarang itu guru-guru diharapkan ketika membuat soal itu harapannya lebih kontekstual, lebih ke mengarah ini. Saya tahu soal-soal AKM atau soal-soal yang TKA yang sekarang ini, dan itu banyak kalau di soal TKA lebih ke kontekstual, tidak mengarah pada pilihan ganda saja, tapi bisa jadi pilihan ganda kompleks, bisa jadi benar salah, jawabannya lebih dari satu seperti itu. Jadi tidak hanya pilihan ganda saja. Jadi mengarah soalnya dibuat seperti itu lebih kontekstual. Lah PMRI itu adalah apa ya matematika dalam kehidupan sehari-hari. Gampang ngono kalau PMRI. Coba nanti baca-baca. Dulu di artikel banyak sekali tentang PMRI, bagaimana penilaiannya, bagaimana pembelajarannya, banyak sekali terkait tentang PMRI. Bisa baca-baca. Silakan dilanjutkan. Baik, Bapak, terima kasih atas penjelasannya dan juga untuk tim yang presentasi, terima kasih atas penjelasannya. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Mohon maaf. Tuh, Pak Ferry, apakah ingin menambahkan atau bagaimana? Oke, sebenarnya untuk perbandingannya hampir sama ya. Tapi ini kelihatannya kalau kurikulum Merdeka ini yang dipakai oleh yang presentasi ini belum mengarah ke kurikulum Merdeka yang sekarang ini, yaitu pembelajaran mendalam. Nanti insya Allah setelah UTS itu nanti ada satu materi yang khusus mengupas tentang kurikulum Merdeka pembelajaran mendalam.
Seperti itu. Kalau itu sih nanti gampang, nanti di belakang, nanti bisa saya tambah-tambahkan. Kemudian kalau dari saya sudah cukup sih tadi Kak seperti itu. Cuman gini ya tadi semuanya ya harus benar-benar dibaca lagi. Karena tadi itu kalau sedikit kalau gambaran dari saya, kalau di K13 tadi sudah disampaikan bahwasanya memang lebih ke bentuk penilaiannya itu sangat ribet. Ada K1, K2 terkait tentang spiritual, sikap sosial, kemudian penilaian yang ketiga terkait tentang kognitif, keempat terkait tentang apa saya lupa. Tuh, keterampilan itu. Jadi banyak sekali kalau di K13. Kalau di kurikulum Merdeka itu tidak seperti itu, tapi cuman gini pertanyaannya kalau di kurikulum Merdeka yang saya sekarang ini. Yang sering jadi pertanyaan dari saya, karena kenapa? Satu fase itu bisa untuk dua kelas, dua jenjang. Kelas, contohnya saja kelas 11, 12. Fase, misalkan yang sendiri saja seperti fase E itu kelas 10. Itu materi itu, jadi gini, yang menjadi pertanyaan itu, materi antara satu sampai sekolah satu sampai yang lain itu pasti beda urut-urutannya. Bisa jadi misal limit limit dulu, kalau di sana itu yang mana dulu. Jadi materinya berbeda-beda. Kalau dengan materi berbeda-beda ke seperti itu, ya, karena kenapa kurikulum Merdeka itu memberikan keleluasaan kepada guru untuk mengaturnya. Yang jadi masalah di sini, dengan keleluasaan itu apakah tidak menjadi potensi memperlebar kesenjangan kualitas antar sekolah? Itu. Karena kentara sekali ketika saya coba diskusi dengan pada satu waktu, ada di SMA Puri, ada di SMA Suko sama SMA Tena, beda sekali. Ini ke sini, ini dulu materinya, tapi yang di sana itu belum dapat. Jadi berbeda-beda. Karena memang gurunya mengendaki ke sana karena itu keluasan itu disesuaikan dengan yang pertama karakteristik sekolahnya, karakteristik dari siswanya itu. Jadi mereka dari lihat dari sana sehingga mereka memiliki kewenangan untuk mengajarkan materi yang ini dulu. Coba nanti dicek ada di CP capaian pembelajaran dari masing-masing fase. Itu fase D, itu kelas 10, fase E kelas 11, 12. Nah, kelas 11, 12 ini banyak materinya, kemudian nanti apa namanya urutan materi itu bisa jadi berbeda-beda. Bahkan bisa jadi paling ekstrem itu antara guru satu dengan guru yang lainnya dalam satu sekolah itu berbeda. Itu. Jadi itu yang menjadi masalah yang sekarang belum terjawab adalah apakah itu nanti kualitasnya nggak semakin terlihat gitu. Bisa jadi nanti yang bagus semakin bagus, yang jelek ya, yang kurang bagus menjadi kurang bagus. Itu. Itu dari saya. Pertanyaan yang belum ini. Kemudian kemarin masih gencar-gencarnya ada namanya P5. P5 itu mengintegrasikan antara semua topik ya yang misalkan bisa jadi matematika bisa dikolaborasi dengan ini. Jadi satu proyek itu mengkaitkan antara guru-guru, mengkaitkan mana matematikanya, mana ini seperti itu. Di situ polemiknya banyak sekali yang muncul ketika saya diskusi dengan beberapa guru. Salah satu polemiknya adalah nanti siapa yang bertanggung jawab, nanti itu bagaimana kaitannya dengan TP, tujuan pembelajaran masing-masingnya, nanti itu bagaimana terkait tentang apa ya efek ke masing-masing mata pelajaran belum tentu yang lain. Bahkan itu banyak mengeluarkan banyak uang, mengeluarkan banyak waktu di luar seperti itu. Itu terkait tentang P5 yang kemarin itu menjadi polemik. Itu dari saya.
Selebihnya nanti bisa baca-baca. Sekali lagi teruntuk harus banyak baca-baca. Untuk informasi terkait tentang project, nanti kalau misalkan di kurikulum di kurikulum ini nanti seperti apa, nanti saya sampaikan segera mungkin di grup ini, di grup WA. Mungkin itu yang paling pasti adalah proyek di pengelolaan pembelajaran nanti harapannya bisa jadi ini, bisa jadi artikel yang bisa disubmit di jurnal yang gratis. Saya carikan yang gratis, tidak berbayar. Bahkan mau saya itu coba-coba, nanti coba kalau banyak sekolahnya, coba nanti kita jadikan satu artikel dan itu kita ngambil bidik Scopus yang gratis. Oh saya seperti itu, tapi itu terlalu tinggi, nggak usah wis kita cari yang Sinta saja, kemudian yang gratis, nggak perlu bayar, sila dan juga nanti cari draft, buat draft saja ketika di UAS. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah presentasi. Habis ini bisa ditutup. Kalau dari saya sudah saya tutup. Monggo dari yang presentasi bisa ditutup. Sekian presentasi dari kami. Ini apabila ada kesalahan atau kurangnya informasi dalam presentasi kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.